Sana tidak dapat berita. Kami di sini akan mewawancarai tanggapan mahasiswi atau mahasiswa UPB mengenai kuliah online yang akan datang. Bagaimana kelanjutannya? Tetap videonya sampai habis ya. Silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sabina Zagatariani. Saya dari kelas TL21 AA1. Mau nanya gimana pendapatnya kalau misalnya kuliah offline akan diadakan semester depan? Menurut saya, kalau untuk semester depan, saya rasa belum bisa ya, karena kondisi masih belum memungkinkan. Apalagi kemarin baru terjadi juga ada beberapa yang terkena COVID lagi. Dan menurut saya di daerah kita ini masih rawan terhadap COVID. Jadi saya tidak Perlu milih kuliah online atau juga ya untuk saat ini, untuk semester 1 semester 2 saya memilih untuk kuliahnya online dulu gitu. Kalau misalnya ada positif negatif kuliah offline tuh kira-kira apa? Positifnya kuliah online menurut saya kita bisa terhindar dari COVID yang pertama, yang penting ya. Kedua juga karena masih rawan, jadi kita butuh jaga jarak terhadap orang-orang dan menjaga diri kita juga sendiri. Kalau kuliah offline menurut saya juga ada bagusnya ya, karena kita bisa bertemu langsung dengan dosen, kita bisa lebih mengerti dibandingin dengan online. Tetapi kalau untuk sekarang saya lebih milih untuk online. Oh ya, perkenalkan saya Nabila Nanda Putri dari kelas TI 1 21A1. Oke. Aku mau nanya, gimana pendapat kamu apabila kuliah akan diadakan offline semester depan? Menurut saya sih bagus ya, soalnya kita juga selama online tuh kayak materi kurang diserap juga. Terus dosen juga kadang cuma suruh absen online aja gitu. Jadi bagus sih kalau menurut saya. Terus kalau misalnya lebih suruh milih mau online atau offline, lebih suka yang mana? Kalau saya sih offline. Offline ya? Terus kalau misalnya offline, kira-kira ada positif sama negatifnya nggak? Kalau ada apa? Kalau offline kan jadi kita langsung ketemu sama dosen ya. Bisa langsung tanya yang nggak ngerti gitu. Apalagi saya kan jurusan informatika ya, belajar coding juga kan. Jadi bisa kayak langsung nanya gitu. Apa sih pendapat kakak tentang kuliah offline yang akan datang? Bagus sih, nanti ada perbedaan dari kuliah sebelumnya gitu. Oke. Terus kalau disuruh milih, kakak lebih milih online atau offline? Offline. Kenapa? Kalau offline tuh mungkin enak gitu belajarnya, nanti kalau nanya tuh tinggal nanya, nggak kayak online kan. Kalau online ya kadang kita nggak kondusif gitu, mau nanya kadang takut gitu kan. Kalau offline kan lebih enak, nanya tinggal angkat tangan. Lebih efektif gitu ya? Iya. Oke. Apa sih positif dan negatif kakak tentang kuliah offline? Offline Kakak. mungkin buat sekarang ini lebih ke pandemi ya. Iya. Apa sih pendapat kakak tentang kuliah offline yang akan datang semester 4? Kalau saya pribadi sih balance sih antara offline sama online, soalnya dua-duanya punya keunggulan. Mana nggak offline nih? Kalau saya pribadi sih online ya, karena kan saya juga bekerja kuliah sambil bekerja keras. Jadi bisa sambil kerja sambil kuliah gitu. Jadi lebih bisa mengikuti lah. Kalau offline kan harus datang terus. Apa sih positif dan negatif kuliah offline menurut kakak? Kalau positifnya kan kita bisa tatap muka secara langsung sama dosennya ya, lebih bisa nanya-nanya secara langsung gitu. Dan mungkin kita akan lebih paham sih daripada online. Kebersamaan juga ya kak, sama teman-teman yang lain. Kalau negatifnya kak? Kalau negatifnya mungkin karena pandemi belum selesai ya, jadi ya takutnya akan ada yang terpapar lagi gitu, Virus baru. Oke, terima kasih kak. Apa sih pendapat kakak tentang kuliah offline yang akan datang di semester depan? Penanggapan saya tentang kuliah offline yang akan datang itu, apakah berdampak untuk COVID-19? Masihkah ada? Kalau masih ada, ya buat apa kuliah offline kalau hanya menyebarkan virus juga? Jadi kakak kurang setuju nih kalau offline? Setuju nggak setuju? Lebih baik kayak ada offline dan online. Oke. Terus kalau disuruh milih kuliah offline atau online, kakak milih mana nih? Dua-duanya. Gimana nih pendapat kakak kalau misalkan kuliah offline diadain semester depan? Saya siap-siap saja. Saya sangat senang karena bertemu dengan teman-teman baru, dosen-dosen, dosen pembimbing juga. Dan kalau kelamaan kuliah online tuh kayak suntuk banget nggak sih? Iya benar-benar. Terus juga konsentrasi kan kurang dari lingkungan.
Lalu kalau misalkan kakak disuruh milih nih, milih kuliah offline atau online? Saya memilih offline. Kenapa memilih kuliah offline gitu? Yaitu tadi saya ingin sekali bertemu dengan teman-teman, dosen-dosen itu, dan lingkungan apa namanya? Lingkungan kampus. Iya benar, sangat dirindukan nggak sih? Oh iya. Nah, gimana nih dampak positifnya dari belajar online? Dampak positifnya menurut saya ini pembelajaran online adalah bisa lebih bertanggung jawab, jadwal dan menghargai waktu, karena mahasiswa harus bisa mengatur jadwal dan apabila kita tidak disiplin dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka konsekuensinya mahasiswa akan tertinggal perkuliahan online tersebut. Benar juga. Mahasiswa juga bisa melihat kembali materi-materi perkuliahan yang diajarkan oleh dosen, biasanya membagikan materi berupa PPT atau PowerPoint. Iya. Lalu apa nih dampak negatifnya dari kuliah online? Dampak negatif menurut saya itu pembelajaran online banyak mahasiswa kurangnya konsentrasi, ya kan? Konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan, belajar yang berzona kamar, kos gitu kan, yang membuat mahasiswa ini lebih memilih bersantai atau tidur. Benar. Ya kan? Dan rumah itu kurang kondusif untuk belajar, sehingga mahasiswa tidak fokus terhadap kuliahnya saat belajarnya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini ada 5 pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pendapat kamu apabila kuliah offline akan diadakan semester depan? Cukup lumayan senang karena jadi lebih paham ketika dijelasin nama dosennya. Pertanyaan kedua, kalau disuruh milih, kamu lebih milih online atau offline? Offline sih. Pertanyaan ketiga, apa sih positif dan negatif dari kuliah offline? Positifnya kita jadi lebih mudah mengerti apa yang dosen jelaskan atau ajarkan. Gitu sih kurang lebih. Baik. Pertanyaan keempat, kakak kan pernah nih kuliah offline sebelum pandemi. Gimana sih kak rasanya kuliah offline? Ya belum tahu juga sih kan karena aku kuliahnya itu pas di masa pandemi juga. Jadi belum tahu ya? Enggak, belum. Oke. Pertanyaan kelima, terakhir, menurut kakak kira-kira ada perbedaan nggak antara kuliah offline sebelum pandemi dan kuliah offline ketika pandemi? Kalau sebelum pandemi kita bebas dari protokol, terus juga kayak nggak harus pakai masker segala macem, terus udah kenal juga sama teman-teman kampus. Iya. Ya kalau misalnya sesudah pandemi kita jadi belum kenal teman. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih untuk Kak Jihan yang sudah mau saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.